Pagi hari ini selama bulan Desember sebelum persekutuan akan dibawakan pesan Natal. Pesan Natal pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Yani. Kami persilahkan Ibu Yani menyampaikan pesan Natal. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Mengawali persekutuan hari ini saya akan membawakan pesan Natal. Dengan judul ada kasih dan kepastian. Kasih dan kepastian terkadang menjadi dua hal yang sulit kita temukan di masa sekarang ini. Padahal setiap kita membutuhkan kedua hal itu. Natal menjawab, Yesus datang dengan pesan yang menyejukkan hati. Kasih itu telah turun dan berdiam di antara kita. Natal bukan sekedar cerita biasa atau bahkan dongeng di masa lalu. Namun Natal adalah sebuah kebenaran bahwa Yesus datang ke dunia membawa kasih dan kepastian. Yesus yang lahir di kandang domba menyatakan bagaimana ia hadir dengan kerendahan hati untuk menjadi sama dengan manusia dan ia mengerti apa yang dirasakan oleh manusia. Ada yang ia yang akan menolong, membawa sukacita, bahkan ia akan menyelamatkan kita. Kehadiran Yesus memberi pengharapan. Ia adalah terang di tengah kegelapan, damai di tengah kekacauan, dan kasih di tengah keputusasaan. Saat dunia terus berubah dan hati sering goyah, mari pegang satu kepastian bahwa Ia hadir bagi kita, membawa kasih dan kepastian. Rayakan Natal tahun ini dengan hati yang terbuka, menyambut kasih-Nya. Biarlah terang Kristus bersinar dari hati kita kepada sesama. Sebab selalu kita pegang dalam hidup kita bahwa Natal membawa kasih dan kepastian. Sehingga Natal memampukan kita untuk semakin yakin dan berani menghadapi hari esok. Demikianlah pesan Natal hari ini. Terima kasih. Sebelum kita memulai persekutuan pada pagi hari ini, saya harap siapa yang membawa HP mohon di silent supaya tidak mengganggu persekutuan pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh sebentar. Jemaat kami undang berdiri untuk menyanyikan Mars Usindah. Kita menyanyi dengan semangat ya Bapak Ibu, Opa Oma sekalian. Segera ayunkan
Dengan tetap berdiri, kita memuji Tuhan dari NKB 52 ayat pertama, kedua, dan yang ketiga. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa pembukaan. Selamat pagi Opa Oma dan yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, jika pada pagi hari ini kami anak-anak-mu boleh berkumpul di gerejamu di sini, di mana Engkau telah memelihara kami dan menyertai kami semua, sehingga kami boleh berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Buka hati kami untuk menerima firman-Mu. Firman Tuhan pagi hari ini akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta Dani Purnama. Berkati dan lindungi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan boleh mengucap syukur. Amin. Pembacaan pagi hari ini akan dibaca dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Ayat yang pertama akan saya bacakan dan ayat yang kedua Bapak Ibu sekalian, dan nanti yang terakhir kita semua akan membacanya bersama. Tunas Isai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya.
Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi menurut penglihatan mata atau menjatuhkan keputusan menurut pendengaran telinga. Keadilan akan menjadi ikat pinggangnya, dan kesetiaannya akan tetap terikat pada pinggangnya. Mari kita memuji Tuhan dari pujian NKB 11 ayat 1 sampai dengan 4. Siapa yang mau bersaksi pada hari ini, kami persilahkan. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan dari memuji Tuhan NKB 7 ayat 1 dan 2 dua kali diulang sebelum masuk ke firman Tuhan. Sehingga hati
Selamat pagi Oma Opa dan Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah masuk bulan Desember, sudah masuk minggu Advent pertama. Ya, kita bersiap sekarang menyiapkan bagian Alkitab dari Markus 13 ayat 24 sampai 37. Markus 13 ayat 24 sampai 37. Pas tuh ya. Pas mau baca Alkitab bunyi. Nah, kadang matinya yang makin stres tuh ya kalau mungkin gak ketemu nutulnya itu. Ya teman-temannya di kanan kirinya bantuin. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami diberi kesehatan, kekuatan, kesegaran untuk berkumpul di sini di rumah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh melewati hari demi hari dalam berkat dan rahmat pemeliharaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Bahkan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih kesetiaan Tuhan buat kami. Karenanya kami juga rindu untuk tetap hidup setia dan penuh kasih kepada Tuhan dan sesama kami. Pagi ini Tuhan kami mempersembahkan waktu terbaik kami untuk hadir berjumpa dengan Tuhan dan bersiap juga untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, tuntunan Roh itu membuat kami mengerti apa yang harus kami kerjakan dan kami diberi kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, pakai dia juga untuk menjadi alat saja di tangan Tuhan, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Firman yang boleh menghibur, meneguhkan dan menguatkan kami, tapi sekaligus juga firman yang boleh menegur dan mendidik kami dengan keras, supaya hidup kami tetap siap sedia berjaga-jaga di waktu penantian ini. Tuhan, kapanpun Kau datang, kami siap sedia menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Markus 13 ayat 24 sampai 37 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kedatangan Anak Manusia. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa yang besar dan kemuliaan. Pada waktu itu juga Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Belajarlah dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa ia sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya tiba. Keadaannya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta.
supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Oma Opa dan Bapak Ibu saudara sekalian, menunggu itu pekerjaan yang menyenangkan atau benar, membosankan. Zaman sekarang sih nungguin juga pakai HP kok ya. Tiba-tiba udah lewat aja waktunya ya. Dulu waktu kirim surat cinta, petobah. Kan zaman dulu masih nungguin balasannya kan. Lama itu pasti kan. Kalau sekarang sih cepat, kita pakai WA call langsung kan. Zaman dulu kirim surat, pakai perangko lagi ya. Anak sekarang tuh nggak tahu perangko loh, bener loh, kasihan loh ya. Bener. Tungguin tukang pos depan rumah ya, bener ya? Sama berarti ya. Saya masih ngerasain. Nungguin itu tuh gimana rasanya? Kalau yang kita tunggu itu sesuatu yang sangat berharga. Waktu itu kayaknya, ya enggak justru menurut saya. Kalau membosankan itu yang lama kan? Ya, kok enggak ini ya? Nah, kalau memang sesuatu berharga, memang lama waktunya. Tapi kemudian kita kerjakan dengan penuh semangat. Ya, beda kalau yang ditunggu, ini males lah saya gitu. Itu makin gak semangat ya kita ya. Udah lama makin gak semangat, udah makin membosankan. Ya maka ada orang bilang memang menunggu itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Iya. Nah kita ini sekarang sedang ada dalam masa menunggu, menanti. Ya. Siap-siap. Ya. Itulah yang disebut masa Advent. Nah, kita sering dengar ya minggu Advent. Lah Advent itu sebenarnya apa? Artinya apa Advent? Salah semua kan? Iya. Masa Advent, masa penantian, tapi Adventnya sendiri artinya bukan penantian. Coba searching. Bolehlah buka itu ya. Cari itu di bagian Google Yahoo, search Advent artinya apa? Kalau sama remaja tuh begitu disuruh cari, langsung buka mereka. Walaupun yang dibuka mungkin WA malah ya. Apa artinya? Coba Advent. Kedatangan ternyata. Bu Yanti kan yang cepetan kan. Masih remaja soalnya Bu Yanti. Iya, kalau yang lain udah oma-oma kan. Yang namanya Advent itu, kita sering salahnya penantian kan. Padahal artinya sebenarnya datang, kedatangan. Nah, karena kita lagi menunggu kedatangan Yesus, maka kita menanti. Nah itu ya, maka kita ada dalam masa penantian. Ya. Nah, tahun gereja kita itu dimulai bukan di tanggal 1 Januari. Kalau kalender gereja dimulainya itu di minggu kemarin. Minggu Advent pertama. Itu awal tahunnya kalender gereja. Ya. Ditutupnya kapan? Akhir tahunnya, minggu sebelumnya. Minggu Kristus Raja namanya. Ya. Itu biasanya di akhir November, ya. Minggu Kristus Raja. Nah, sekarang kita masuk di minggu Advent pertama, ya. Ada apa di minggu Advent itu? Tadi udah dibilang, menanti kedatangan Tuhan. Iya, tapi ada dua sisi, ya. Yang pertama adalah memperingati menanti kedatangan Tuhan yang pertama. Makanya kemudian dibentuklah panitia Natal. Pak Toba tuh pernah jadi ketua panitia Natal ya Pak? Pernah, tahun lalu ya? Apa berapa tahun yang lalu? Iya. Tahun ini malah ketua panitia Paskah. Iya, komplit Pak Toba nih berarti ya. Kurang satu, Pentakosta Pak, satu lagi ya. Dibentuklah panitia Natal supaya menyiapkan acara, yaitu tadi, memperingati kelahiran Tuhan Yesus.
Itu disebut Advent. Iya, tapi Advent untuk menanti kedatangannya yang pertama. Tapi yang namanya Advent itu bukan cuman untuk menanti perayaan Natal. Ya. Lebih besar dari itu, yaitu menanti kedatangan Tuhan kembali. Kalau kedatangannya yang pertama itu di Bethlehem. Bayi yang mungil lahir, datang sebagai juru selamat dunia. Maka kita sukacita banget ya. Perayaan Natal kan mesti gembira semua begitu. Karena menanti kedatangan juru selamat. Tapi ingat, untuk kedatangannya nanti yang kembali, Advent yang lebih besar itu, ya, bukan lagi datang sebagai juru selamat. Lah, datang sebagai apa? Hakim, raja, gitu ya. Yang akan meminta pertanggungjawaban. Ngapain aja selama hidup sebagai orang Kristen, gitu kan? Nah, kita seringkali gini, merasa yang diminta pertanggungjawaban dihakimi oleh Tuhan itu adalah orang-orang yang gak kenal Tuhan di luar sana. Ya itu ada, tetapi yang lebih utama justru kita yang ditanya. Kamu udah jadi hambaku, kerjanya ngapain aja? Kalau lansia malah main HP terus. Kalau lansia malah tidur ya, di rumah malah nonton TV. Begitu nyampe sini tidur ya. Bukan di sini, bukan Usinda di sini, bukan ya, bukan. Nggak ada yang tidur kan dari tadi. Tapi kalau yang nunduk banyak main HP ya. Aduh. Nah, betul loh, yang akan diminta pertanggungjawaban kita, anak-anak Tuhan yang akan lebih lagi diminta pertanggungjawabannya. Sudah apa? Sudah kerjakan apa? Kamu katanya sudah dapat anugerah keselamatan, tapi hidupmu masih hidup yang dipenuhi hawa nafsu, kemarahan, emosi, egois, gak peduli sama yang lain, mau menang sendiri. Nah, itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, siap gak kita diminta pertanggungjawaban itu? Yang kedua, kapan itu Pak? Nah, ini masalahnya kan ya. Hari ini firman Tuhan mengatakan hari Tuhan itu pasti akan tiba. Tadi dibacakan ya, pesan Natal tadi ya, tentu ya. Di tengah banyak ketidakpastian, kalau Tuhan datang itu pasti. Janjinya nggak akan kosong gitu kan. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, aku akan datang kembali. Ya pasti akan dipenuhi. Kenapa ini perlu ditekankan? Karena orang di zaman modern ini sudah merasa nggak perlu ada Tuhan. Ya. Semua bisa diselesaikan sendiri. Nggak perlu Tuhan. Lalu udah denger kan janji sebentar lagi dia akan kembali. Tadi aja kan ada ya bacaannya ya. Segera akan kembali. Itu kan 2000 tahun yang lalu ditulisnya. Sampai sekarang mana? Nggak datang-datang. Katanya segera gitu kan. Kayaknya mah lupa kali ya. Kelewat kali ya nggak jadi datang ke sini gitu. Lupa atau kelewat atau ya malah mungkin nggak akan pernah datang. Ada kan orang yang berpikir gitu kan. Alah itu omong kosong itu. Nggak akan datang. Jadi hidup kita cuma sekali. Nikmatin. Ada kan? Banyak sekarang yang begitu. YOLO namanya. You only live once. Itu singkatan. YOLO. You only live once. Kamu hidup cuma sekali. Bagus gak sebenarnya kalimat itu? Bagus kan? Karena kita hidup cuma sekali, maka jaga. Jangan sia-siakan gitu kan? Tapi orang sekarang berpandangannya, ya Pak hidup cuma sekali-sekalinya ya suka-suka saya lah. Ya kan ada yang begitu kan? Saya gak mau repot mikirin orang lain Pak. Saya mau mikirin diri sendiri. Saya gak mau repot ikut melayani Pak. Ngapain capek-capek. Saya suka-suka aja. Menyenangkan diri sendiri. Jadi YOLO dilihat dari sisi yang lain. Nah, karena hidup cuma sekali ya saya mau nikmati. Kalau Tuhan datang mau nggak datang atau enggak juga nggak peduli. Saya mau hidup menikmati. Ada. Nah hari ini hal pertama yang kita belajar ingat.
hari Tuhan itu pasti akan datang. Dan hari Tuhan itu bukan lagi hari yang penuh kegembiraan seperti menyambut peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu. Karena datangnya ini nanti bukan lagi sebagai bayi, bukan lagi sebagai juru selamat, tapi sebagai raja dan hakim. Hari itu digambarkan di kitab Yesaya, hari yang mengerikan. Buat siapa? Buat yang gak siap. Malah jadi menakutkan kan? Waduh, ternyata waktunya sekarang, belum siap. Yang pertama, hari Tuhan pasti akan tiba. Cuman kapan? Nah ini nih. Karena ini jadi sebuah misteri. Dalam sepanjang sejarah gereja, itu banyak pendeta, banyak orang yang meramalkan kapan Tuhan datang kembali. Banyak banget itu sih. Di Indonesia sih udah agak lama sih yang nekat meramalkan itu, udah tahun 2003, namanya Pendeta Mangapin Sibueya. Masih satu klan gak sama Pak Toba? Agak jauh ya, aman kalau gitu ya, aman. Kalau deket ya kita bahaya nih, jangan-jangan ke bawah nih ya. Tahun 2003 itu di Bandung, di Balai Endah, tepatnya di Balai Endah, ini pendeta Pentakosta, ya gereja Pentakosta, Rema Philadelphia Pentakosta. Dia bilang, satu kali dia mendapat penglihatan, Roh Kudus masuk dalam tubuhnya, 36 jam dia didiami oleh Roh Kudus, lalu dia dapat waktunya kapan Tuhan datang. 10 November 2003. Jadi dia mengabarkan kemana-mana, ayo kumpul di Balai Endah. Tinggalkan keluargamu, tinggalkan pekerjaanmu, tinggalkan jual harta semua. Jual HP, belum ada, HP zaman itu belum terkenal. Ya, HP lagi ya, ini dari tadi ya. Jual semuanya, kumpul aja di sini, kita berdoa aja. Nanti Tuhan datang. Dan kalau Tuhan datang, buat yang percaya dengan ramalan saya akan diangkat. Yang lain tinggal. Jadi banyak orang yang kemudian kemakan omongannya kan. Saya pengen diangkat dong kalau gitu. Udahlah, pas lagi kerjaan lagi susah, usaha lagi alot. Kebetulan ini ya, jual aja, berangkat ke sana. Yang lagi ngerjain skripsi susah nggak jadi-jadi, tinggal ya. Semua kumpul di Balai Endah, lumayan banyak loh. Dan itu bukan hanya orang-orang yang sederhana, banyak yang orang-orang pinter. Kemakan juga omongan itu. 10 November 2003 hari itu tiba. Yesusnya datang nggak? Kalau Yesusnya datang hari itu, kita nggak ada sekarang berarti kan ya. Lah iya ya. Ya jelas enggak jawabannya. Yang datang siapa? Brimob, bener polisi. Iya. Tentara, bukan tentara, polisi yang datang. Ditangkap semua orang-orang di sana, dibawa untuk diperiksa. Pendeta Mangapin Sibueya di penjara belasan tahun. Sudah bebas sih. Sudah bebas. Tahun 2000 berapa itu, sebelum pandemi dia sudah bebas. Ya. Nah, bertobat apa enggak saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti sih udah bebas dari itu. Kenapa di penjara? Karena dianggap menipu. Iya kan? Menyebarkan kabar tidak benar. Ya. Jadi dibawa. Dan itu berulang kayak begitu tuh. Ada aja orang yang meramalkan Tuhan datang tanggal segini. Padahal, firman Tuhan jelas ya tadi ya. Markus 13 ayat 32. Ngomong apa? Tentang hari dan saat itu. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga yang dekat sama Allah aja nggak tahu. Bahkan anak pun tidak. Anak dengan huruf besar itu berarti Tuhan Yesus kan? Lah Tuhan Yesusnya sendiri nggak tahu kapan dia akan balik lagi ke sini. Siapa yang tahu? Cuma Bapa yang tahu. Udah itu dipegang. Firman ini diapalin makanya. Ya. Jadi kalau nanti ada pendeta yang ngomong, saya diberi karunia oleh Tuhan. Pendeta Pram misalnya besok yang ngomong ya. Saya diberi karunia. 25 Desember 2025 ini Tuhan datang. Kita ngumpul aja yuk. Di GA gitu ya. Apa di GK ya. Kita berdoa aja. Itu namanya sok tahu.
Bener ya? Lalu Tuhannya sendiri, Yesusnya sendiri nggak tahu kapan dia harus balik lagi. Cuma Bapa yang tahu. Jadi kalau ada orang yang merasa tahu, itu orang yang sok tahu. Nggak mungkin. Ya. Tapi Pak, kan mungkin aja ada tanda-tandanya. Iya, tadi kan dibilang ya ada tanda-tandanya. Ya. Tapi juga jangan dikit-dikit jadi parno. Iya. Ada gempa bumi di sana, Tuhan datang ini ya. Banjir, Tuhan datang gitu. Semua Tuhan datang, kasihan Tuhannya ya. Iya betul bahwa ada tanda-tandanya. Tapi tanda-tanda itu meliputi seluruh dunia. Jadi kalau banjir ya banjir seluruh dunia. Ya. Kalau gempa bumi ya gempa bumi yang seluruh dunia. Meletus gunung ya itu meliputi seluruh. Baru kemudian kita iya. Betul, Tuhan juga kasih kok tanda. Dan kita kan diberi hikmat. Kalau orang di sana ngelihat pohon ara, kalau kemudian rantingnya mulai melembek katanya, ya itu berarti tanda-tanda akan berbuah. Dan buah yang paling enak, pohon ara itu berbuah sepanjang masa, tetapi yang paling enak adalah musim panas. Jadi begitu buahnya enak, musim panas akan segera tiba. Ya, itu tandanya ada, iya. Maka Tuhan juga bilang, kamu harus waspada dengan itu. Kamu harus lihat tanda-tandanya. Bukan untuk jadi ketakutan, bukan untuk jadi ngeri, ngumpul aja di satu tempat, bukan. Ya. Nah, karenanya hal yang ketiga. Tahu bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Pasti. Tapi tidak tahu kapan pastinya dia akan datang kembali. Lalu yang ketiga apa yang bisa kita kerjakan? Ya siap-siap kan, berjaga-jaga. Tema kita, berdoa dan berjaga. Nah cuman jangan kayak tadi yang Pak Mangapin si Buea. Berdoa berjaganya ngumpul di satu tempat aja. Lalu gak mau ngapa-ngapain. Ya salah. Ya. Yang Tuhan minta berjaga-jagalah. Berarti tetap kerjakan keseharian kita. Panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetap jalanin. Tapi dengan kesiapsediaan. Ya. Seperti 5 gadis pinter sama 5 gadis bodoh. Ada perumpamannya gitu kan? Karena tahu nih Tuhannya kapan datangnya nggak tahu. Mereka yang pinter nyiapin minyak cadangan. Ya. Yang bodoh, alah nanti bentar lagi juga datang. Bentar lagi juga datang. Kita sering gitu kan, main HP ya. Begitu Tuhannya datang udah kelewat ya. Iya kalau zaman sekarang bukan minyak kali ya. Main HP ya. Tuhannya bilang siap-siap saya mau datang. Masih main aja ya. Kelewat Tuhannya udah masuk baru sadar lah ketinggalan. Gadis yang pintar menyiapkan diri. Dengan segala hal yang perlu. Ya, sama. Tadi kalau dalam perumpamaan yang dibaca di kita. Ada tuan yang pergi. Lalu menyerahkan segala harta miliknya pada para hambanya. Nanti satu kali tuannya balik, nggak tahu kapan, dia akan minta pertanggungjawaban kan. Kamu udah kerjakan apa? Sudah dititipi hartaku ini kamu kerjakan apa? Ya. Nah kita ini kan hamba-hamba yang dititipi oleh Tuhan itu kan. Tugas untuk menjaga miliknya ini di tengah dunia. Kira-kira kalau Tuhan datang dalam waktu singkat, cepat, apakah kita siap? Itu pertanyaannya. Apa Pak yang mesti kita lakukan? Ya betul, berdoa mah harus. Karena berdoa itu kan bagian hidup orang Kristen. Bahkan dibilang oleh Martin Luther itu nafas hidupnya orang Kristen. Nah kalau kita nggak berdoa berarti berhenti napas kan. Makanya kemudian jadi kering hidup kita. Nggak dekat sama Tuhan. Ya, jauh rasanya. Ya iya. Tapi bukan hanya itu. Nah ini menariknya Pak Andar Ismail ya. Mengatakan berdoa itu bukan sekedar lipat tangan, tutup mata. Iya ya. Dulu zaman kecil kan kita diajarin sama guru sekolah minggu kan. Kalau doa gimana? Ayo. Lipatlah tangan, tutup mata gitu ya. Sama ya lagunya ya? Sama berarti. Jangan-jangan guru sekolah minggunya sama Bu? Oh enggak ya, jauh bener ya. Masa saya sama Bu Julia ya. Mirip ya, harus lipat tangan, tutup mata. Jadi kita berpikir kalau berdoa itu harus begitu. Lalu kalau ada teman yang melek lagi doa mesti dimarahin.
Oh, kamu melek ya tadi waktu doa. Lah, berarti dia yang ngomong juga sama melek dong ya. Nah, sama aja berarti dia lihat juga kok, berarti melek juga ya. Nah, Pak Andar Ismail bilang gini, berdoa itu justru sekarang harus buka mata lebar-lebar. Lihat kanan kirimu. Maksudnya lihat situasi di kanan kiri. Mungkin ada orang yang sedang kekurangan. Berdoa itu gak cuma tutup mata, malah kita gak lihat apa-apa. Ya. Akhirnya doanya kalau begitu cuma buat diri sendiri kan. Buat saya minta ini, saya minta itu, jangan begini, jangan begitu Tuhan gitu kan. Tapi kalau kemudian disebut buka mata itu bukan nanti abis ini doa syafaat semua buka mata, bukan. Ini perlambang ya, simbol bahwa doa itu juga perlu untuk membuka mata batin. Lihat kanan kiri sekeliling kita, mungkin ada orang-orang yang kelihatannya tadinya baik-baik aja, tapi sekarang lihat dia kok kuyu ya. Kenapa ini? Tanya. Nah itu berdoa itu harus berlanjut dengan aksi. Berdoa juga bukan hanya lipat tangan. Justru berdoa itu harus membuka tangan lebar-lebar dan ulurkan tangan. Ingat ini perlambang loh ya, jangan nanti doa syafaat nanti tangannya kemana-mana ya, kata Pak Dhani harus buka tangan. Ya. Buka mata, ulurkan tangan. Itu doa yang penuh kuasa. Doa yang bukan hanya buat kepentingan diri sendiri. Selagi kita masih dalam masa penantian, berdoa seperti itu tuh penting. Ya. Karena makin kesini orang makin susah hidupnya. Makin gak gampang kan. Ya. Dulu punya anak 12 bisa semua jadi orang semua. Kalau gak jadi orang jadi apa ya. Sekarang nih katanya punya anak 2, 1 aja susah bener gitu ya. Ya karena hidup makin penuh, makin kompleks. Ya, gak gampang. Dulu naik sepeda aja udah rasa bangga kita. Ya, sekarang naik sepeda malu. Ya, mesti mobil gitu. Zaman kuliah saya naik sepeda. Dan bangga-bangga aja sama teman-teman naik sepeda. Dulu sebelumnya jalan kaki. Ya. Sebelumnya lagi naik kuda. Ya, naik beca. Ya. Makin kompleks hidup sekarang. Tapi jangan lupa Tuhan akan datang. Pasti akan datang. Maka berjaga-jaganya penting. Yang kerja di kantor ya bekerjalah terus dengan baik. Tapi sebagai anak Tuhan. Bekerja dengan penuh tanggung jawab. Yang jadi pedagang, pengusaha ya jadilah pedagang dan pengusaha yang juga pedagang pengusaha anak Tuhan. Jangan tipu-tipu. Ya. Kalau cari untung boleh, ya boleh namanya orang berdagang masa nggak cari untung ya. Boleh tapi cari untung yang wajar-wajar aja. Ya. Kalau kemudian dalam keseharian ketemu dengan orang-orang yang kita nggak sepaham, lalu konflik, lalu ribut, punyalah hati untuk jika sedapat-dapatnya itu bergantung padamu, maka engkau harus menjadi pembawa damai. Itu kan. Harus beda hidupnya anak-anak Tuhan. Berjaga-jaga itu bukan berarti kita ngumpul aja di satu tempat. Enggak, tetap ada di tempat masing-masing. Jalani tugas masing-masing. Tapi ingat sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga ketika Sang Tuhan kita datang itu, kita siap. Kapanpun datang, siap. Kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ayo Kolose berapa itu? Kolose 3 ayat, hebat Bu, mantap ya. Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan untuk cari hormat di antara manusia, tapi untuk Tuhan. Pro Deo. Ini mau ada acara Natal Usinda gak sih? Ada ya? Latihan, nyanyi gitu segala macam latihan. Main angklung? Angklung? Kenapa sekarang enggak? Iya. Latihan ya. Latihannya berapa kali? Biasanya kalau menjelang Natal lebih sering latihannya, bener gak? Lebih keras. Buat apa sih? Buat apa kita sampai latihannya keras begitu?
Buat tampil kan. Supaya jangan itu Pak, supaya jangan salah-salah gitu ya. Supaya jangan malu-maluin gitu kan. Supaya yang bagus menghasilkannya. Salah semua. Pak Andar Ismail pernah ditanya begitu oleh gurunya. Ngapain kamu latihan main kolintang? Ya supaya nanti tampil di acara Natalnya bagus. Salah katanya. Supaya ini waktu ditonton oleh pejabatnya puas. Salah, semua salah. Kenapa buat apa? Nah, kita susah payah berlatih, melayani, itu untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk kitanya. Bukan supaya penampilan saya bagus, bukan supaya orang tepuk tangan lebih keras buat saya, tapi supaya Tuhan dimuliakan. Natal kan semestinya itu ya, kita merayakan kelahirannya. Kenapa kita yang pengen dapat hadiah? Iya. Lalu jadi ribut kan. Natalan kali ini kok nggak dapat apa-apa ya. Bukan usinda sini ya. Lah kalau yang ulang tahun kan yang mesti dikasih hadiah kan? Lah yang ulang tahun siapa? Hah? Kalau di sini mah baik-baik semua kan, nggak dikasih hadiah juga nggak apa-apa. Malah ngasih hadiah malah satu sama lain ya. Iya. Balik lagi. Di tepi Danau Como di Italia, ada sebuah villa tua yang sangat indah. Danaunya memang indah, Danau Como. Ya. Ada villa tua, rapih villanya. Padahal bangunannya udah kuno banget, tapi terawat gitu. Kan ada ya bangunan tua yang kadang-kadang udah nggak dirawat. Ini dirawat, bersih. Tamannya juga teratur gitu, rapih. Nah, turis tuh katanya sesekali ada yang mampir. Ngobrol-ngobrol sama penjaga villanya. Satu kali ada satu rombongan turis dan tanya, Pak, ini pasti yang punya villa nih sering datang ya. Soalnya rapi bener, bersih bener. Nah penjaga villanya itu bilang gini, seingat saya, selama saya kerja di sini nih udah 17 tahun. Baru sekali Tuhan saya itu datang. Itu juga udah berapa tahun yang lalu. Lah kata para turis itu, lah ngapain Pak? Udah tahu jarang datang kok Bapak masih kerja bener, rapi bener ini. Nah dia bilang, saya tanamkan dalam pikiran saya, Tuhan saya tuh akan datang besok. Jadi hari ini, ya saya kerja seperti biasa. Ya saya lakukan tugas saya. Bersihin rumput di taman, bersihin di dalam. Karena dalam pikiran saya, Tuhan saya akan datang besok. Nah itu, sama ya, kita kan gak pernah tahu Tuhan kita datang kapan. Yang bisa kita kerjakan, ya lakukan tugas kita seperti biasa. Sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kalau besok ataupun nanti sejam lagi datang, kita siap. Jangan cepet-cepet lah Pak, masa sejam lagi. Belum juga itu MMA ya. Kita belum MMA, masa udah datang Tuhannya ya. Tuhan minta kita berjaga dan berdoa. Berdoa dulu ya. Berdoa dan berjaga. Ya, tapi bukan berarti ngumpul aja di satu tempat. Jalani tetap hidup seperti biasa, tapi hidup yang memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Selamat menjalani masa Advent. Oh ya, masa Advent itu juga kebagi dua tadi ya. Nanti lihat, tema-tema di minggu Advent pertama dan kedua, isinya soal apa? Menanti kedatangannya yang kedua kali. Kedatangannya yang nanti. Nanti udah minggu ketiga dan keempat, mulai arahnya menanti kelahiran Yesus. Ya, Natal. Nah itu dibagi dua begitu. Baru tahu? Baru tahu? Untung saya kasih tahu ya. Mestinya udah pendeta-pendeta sebelumnya juga ngasih tahu, cuman lupa kali ya. Iya. Jadi dua nuansa itu tetap ada di dalam masa menanti kedatangan Tuhan. Dua minggu yang pertama menanti kedatangannya kembali sebagai raja. 2 minggu yang 3 dan keempat itu menanti kelahirannya. Ya. Selamat menanti kedatangan Tuhan. Mau kedua kali, keberapa kali ya. Yang pasti Tuhan datang kembali gitu ya. Memang orang seringnya bilang second coming kan. Jadi kedatangannya kedua kali. Padahal Tuhan datang tiap hari ke dalam hidup kita kan sebenarnya ya. Nah tapi kedatangannya kembali yang nanti itu memang sebagai raja. Penuh kemuliaan. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.
saat hening sejenak. Oh, tuh kan, saya kalau sama Usinda tuh sayanya yang banyak lupa loh. Kenapa ya ini ya? Tularan ya. Ayat emasnya Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Ini pakai TB2 ya. Singkatkan ya, ingetin. Kita nggak tahu kapan hari itu tiba, maka yang bisa kita lakukan berjaga-jaga. Baik, kita menaikkan doa syafaat kita. Jemaat baru nanti ya? Pas lagi warta ya? Oke. Oh, terjemahan baru. Saya pikir jemaat baru. Ini tuh kan saya ketularan lagi nih sama. Aduh, iya. Iya, TB2 itu terjemahan baru yang kedua. Yang lebih baru lagi ya. Baik. Udah nih, kita doa syafaat nih ya. Dari tadi nggak jadi-jadi doa syafaatnya ya. Ada beberapa rekan yang akan kita dukung dalam doa karena sedang dalam keadaan sakit dan pemulihan. Lalu juga untuk program-program Usinda dan masa raya Natal ini juga untuk pembangunan gereja. Mari kita berdoa. Ya Bapa, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu karena pagi hari ini kami berada dalam kebersamaan, persekutuan yang mendatangkan kegembiraan buat kami, mendatangkan semangat dan sukacita buat kami. Kami bersyukur untuk persekutuan Usinda di tempat ini. Kami mendapatkan begitu banyak hal, kebaikan yang membuat kami juga semakin yakin meneruskan perjalanan kehidupan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Pagi ini Tuhan kami bersehati mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang ada dalam keadaan sakit atau sedang dalam masa pemulihan. Secara khusus kami menyebut nama Ibu Mika pasca operasi pengangkatan tumor. Kami berdoa juga untuk Ibu Rini, Ibu Ho Gin Yin, karena syaraf kejepitnya, juga stroke dan Parkinson. Tidak mudah untuk mengalami kondisi seperti ini. Karenanya kami sungguh mohon kekuatan dan kesabaran dari Tuhan dan kelegaan dari Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Yeti, pemulihan matanya pasca operasi katarak. Begitu juga dengan Ibu Kok Ivy pasca operasi retina. Biarlah saudara-saudara kami ini mengalami pemulihan dan membuat fungsi penglihatannya kembali normal. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Lukas pasca penanganan penggumpalan darah di kepala. Tuhan, biarlah jamahan Tuhan membuatnya mengalami juga kebaikan dan Tuhan berkati upaya-upaya yang dilakukan itu mendatangkan kesembuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Shirley, anak Oma Lisda, yang sedang lemah tubuh dan dirawat di ruang paliatif karena kanker yang dialami. Tuhan, tidak mudah buat keluarga menerima keadaan ini. Biarlah keluarga dikuatkan dan itu juga menjadi sumber kekuatan buat Ibu Shirley dalam menghadapi seluruh proses penyembuhannya. Kami berdoa Tuhan, biarlah di tengah sakit yang dialami saudara-saudara kami, termasuk mungkin di antara kami juga ada yang sedang tidak enak badan, sedang tidak fit kondisi badan kami. Biarlah kehadiran Tuhan tetap kami rasakan. Karya Tuhan tetap kami nantikan. Dan pemulihan, kesembuhan dari Tuhan kami rasakan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja melalui tangan para dokter, obat-obatan yang dikonsumsi, terapi yang dilakukan, dan terutama melalui perawatan penuh cinta kasih dari anggota keluarga. Kalau Tuhan berkenan, ikut sertakan kami dalam karya memulihkan dan menyembuhkan buat saudara-saudara kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk para pengurus Usinda. Berikan kesehatan dalam berkarya, berikan juga kesehatan, kekuatan untuk melayani dan juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk Usinda di GKI Gading Serpong ini.
Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan di masa raya Natal. Kami sudah memasuki minggu Advent pertama. Dan biarlah setiap peristiwa yang akan kami peringati, itu membuat kami makin merasakan cinta kasih Tuhan. Makin bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami berjaga dalam hidup kami, supaya ketika Tuhan datang, sebagai anak-anak Tuhan kami ditemukan setia dan bertanggung jawab. Kami berdoa juga untuk proses pembangunan gedung gereja kami, semakin kelihatan dan tampak bangunan fisiknya, dan segala penyelesaian bagian interior pada waktunya juga akan tercukupi dana dan terselesaikan dengan baik. Terima kasih untuk kebersamaan kami sampai siang hari ini. Kau berkati kegiatan-kegiatan kami selanjutnya, dan Kau berkati juga keluarga kami, anak, menantu, cucu-cucu kami, bahkan cicit kami. Semuanya ada dalam rahmat, perlindungan, dan berkat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang tiba saatnya kita semua akan mempersembahkan uang kita. Sebagai ayat persembahan pada pagi hari ini akan diambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari pujian NKB 133 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur
Mari kita bawa doa. Ya Allah, kami bersyukur atas seluruh anugerah yang hadir dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber dan penuntun kehidupan yang sejati. Saat ini kami membawa persembahan sebagai ucapan syukur kepadamu. Biarlah persembahan ini menjadi sarana yang baik bagi gereja untuk mengerjakan karya pelayanan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai pujian penutup, mari kita memuji dari NKB 128 ayat pertama sampai dengan ayat pertama dan 4. Ku berserah kepada Allahku. Berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentak dan tak gentar, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku di belakang erat, di gunung tinggi dan samudera, di taufan ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik, terus menjagai kami dalam menjalani hari demi hari kehidupan kami. Sekalipun mungkin tubuh kami tidak lagi seperti ketika kami muda, tapi kami tetap ada dalam cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan yang mencukupkan kami untuk menjalani hari-hari dengan baik. Kami bersyukur untuk persekutuan yang kami boleh jalani. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami di tempat ini, ibadah itu akan kami lanjutkan dalam keseharian kami melalui kata dan perbuatan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Seperti kami tiba di tempat ini juga dengan selamat, maka kami percaya karena pertolongan Tuhan, kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing, menuju tempat-tempat yang akan kami tuju dengan selamat, karena cinta kasih dan perlindungan Tuhan. Kini kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.
Selamat siang, Opa Oma dan Bapak Ibu semua dan saudara-saudara sekalian. Saya akan membacakan beberapa warta pada hari ini di Persekutuan Rabu 3 Desember 2025. Atas nama pengurus Komisi Usinda, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dhani Purnama selaku pembawa firman kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Dhani. Terima kasih juga kepada pemimpin pujian Ibu Melanita, singernya Ibu Shirley dan Ibu Indria Astuti, pemusik Bapak Kuncoro, penerima tamu Bapak Julius dan Bapak Arifin, multimedia Saudara Kelvin dan Saudara Efrat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu semuanya. Tema persekutuan kita minggu depan tanggal 10 Desember, temanya adalah tanggalkan kegelapan, hiduplah dalam terang, diambil dari Roma 13 ayat 11 sampai dengan 14. Pembicara adalah Pendeta Andreas Loanka. Pembawa pujian Ibu Yana Idris, singernya Bapak Irawan Rudianto dan Ibu Hermin. Pemusiknya Ibu Novi, penerima tamu Ibu Susan Filipus, Ibu Lilian C. Haris, pembaca warta Ibu Julia. Ganti profesi. Apakah hari ini ada tamu yang baru hadir di persekutuan kita? Ada? Ada. Silakan Ibu atau Bapak yang pertama kali hadir untuk memperkenalkan diri. Mari Ibu maju ke depan. Bu Shirley, tolong memperkenalkan diri, namanya, tempat tinggalnya, dan biasanya umurnya juga. Shalom. Shalom. Nama saya Ibu Susanti. Ya. Umur 75. Oh, Saya tinggal di AC6 nomor 7. AC6 nomor 7. Iya. Iya. Terus apa lagi? iya Bu. Dia ada Ibu Siana. Oh, Iya. ya. Oh. Ya, terima kasih kehadirannya hari ini Ibu. Ditunggu untuk kehadirannya minggu depan. Nyanyi dulu sambutan. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersatu dalam nama-Nya. Terima kasih. Iya. Selanjutnya saya akan bacakan pengumuman dari komisi. Setelah persekutuan ada MMA dan ada latihan paduan suara. Tanggal 5 Desember, hari Jumat ada kegiatan melukis di GK pukul 10 pagi. Bagi saudara ibu-ibu yang mau ikut yang ikut melukis, jangan lupa hari Jumat ada kegiatan melukis di GK pukul 10 pagi. Mengingatkan bahwa perayaan Natal bersama Usindah di rumah keluarga Ibu Aileen pada tanggal Sabtu 6 Desember 2025 pukul 10, ya hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025, waktunya pukul 10 sampai selesai, tempatnya di Jalan Golf View nomor 399, Taman Golf Lipo Karawaci. Bagi jemaat Usindah yang sudah mendaftar untuk ikut Natal, daftar yang ikut dan pembagian kendaraan ada tertempel di sana, bisa dicek di sana.
Dan bagi jemaat yang berangkat bersama-sama kumpul di GA pukul 8 pagi dan kita berangkat pukul 8.30. Waktunya tepat Ibu ya, diusahakan jangan sampai ada yang terlambat-lambat saling menunggu. Jadi kita on time. Ya, begini, terima kasih untuk wartanya dan selamat Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu hari Rabu depan dan hari Sabtu. Ya, Sabtu ini. Terima kasih. Kita lanjutkan dengan MMA ya Ibu semua.